Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membawakan tugas biokimia 2, yaitu LKM 9 mengenai lipoprotein. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nemadi Ani Prastiari, NIM 181303107. Nah, pada LKM 9 ini ditugaskan untuk menjelaskan artikel itu mengenai permasalahan, tujuan, metode, teori-teori tentang lipoprotein, temuan atau hasil, dan kesimpulan. Adapun artikel ini berjudul High Lipoprotein and High Risk of Mortality. Nah, untuk yang pertama itu mengenai permasalahan. Adapun permasalahan pada artikel ini yaitu kadar lipoprotein yang tinggi berhubungan dengan tingginya risiko penyakit kardiovaskular seperti infarksi miokardial dan stenosis katup aorta. Selanjutnya itu belum ada bukti bahwa pengurangan kadar lipoprotein akan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Jika benar, maka secara teoritis akan mengurangi semua penyebab kematian. Namun, kadar lipoprotein tinggi juga dapat melindungi dari kejadian pendarahan dan dapat meningkatkan risiko kematian. Nah, adapun tujuan dari artikel ini yaitu beberapa terapi penurunan lipoprotein saat ini sedang dikembangkan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi penyakit kardiovaskular dan kematian. Namun, hubungan antara lipoprotein dan kematian tidak jelas. Nah, pada artikel ini peneliti menguji hipotesis bahwa kadar lipoprotein berhubungan dengan risiko kematian. Nah, adapun metode yang digunakan pada penelitian di artikel ini, yang pertama itu ada studi populasi. Nah, pada studi populasi ini peneliti memeriksa kulit individu putih keturunan Denmark dari Copenhagen City Heart Study atau CCHS dan populasi umum Copenhagen Belajar atau CGPS. Nah, yang kedua itu ada kovariat. Nah, di sini dalam kovariat ini peserta melaporkan jika mereka adalah perokok aktif. Nah, indeks massa tubuh atau BMI diukur berat dalam kilogram dibagi dengan tinggi terukur dalam persegi panjang. Nah, data tentang kovariat ini lebih besar dari 99% lengkap. Yang selanjutnya itu ada metode titik akhir. Nah, pada titik akhir ini, semua penyebab kematian ada pada Denmark dilaporkan oleh dokter medis ke Badan Nasional Penyebab Kematian Denmark. Nah, penyebab kematian ini didefinisikan sebagai kardiovaskular jika 1 dari 3 penyebab kematian peringkat teratas memiliki diagnosis penyakit kardiovaskular. Nah, metode yang selanjutnya itu ada analisis lab. Di sini pada analisis lab total massa lipoprotein diukur dengan teknik turbidimetri menggunakan teknik Nikon Acon Auto Analyzer, antibody poliklonal dan kalibrator serum lipoprotein manusia. Nah, kurva kalibrasi menggunakan 6 titik dengan kalibrator yang berbeda-beda. Selanjutnya ada analisis statistik. Pada analisis statistik ini, semua individu kolesterol LDL dikoreksi untuk kontribusi lipoprotein dengan mengurangi 30% dari total massa lipoprotein dari kolesterol LDL. Nah, selanjutnya teori-teori mengenai tentang lipoprotein. Nah, lipoprotein merupakan partikel globuler yang mengandung inti triacylglycerol, hidrofobik dan kolesterol ester yang dikelilingi oleh pelindung protein fosfolipid dan kolesterol yang bersifat amfifatik.
apolipoprotein atau apoprotein. Pada permukaan lipoprotein ini membantu melarutkan lipid dan mengantarkan lipoprotein ke jaringan yang tepat. Ada 5 tipe lipoprotein, yaitu kilomikron, FLDL, IDL, LDL, dan HDL. Nah, untuk fungsi utama dari lipoprotein ini adalah untuk mentransport, mohon maaf itu sebenarnya mentransport trisilgliserol atau biasa disingkat dengan TAG, kolesterol dan fosfolipid ke seluruh tubuh. Nah, untuk kilomikron ini merupakan lipoprotein terbesar dan kepadatannya atau kerapatan itu paling kecil. Nah, kilomikron ini dapat disintesis dalam usus dan mentransport trisilgliserol ke otot rangka dan jaringan adipose dan kolesterol ester ke hati. Pada jaringan target, trisilgliserol dihidrolisis oleh lipoprotein lipase pada permukaan sel dan dibebaskan asam lemak untuk selanjutnya dimetabolisme menghasilkan energi atau disimpan. Dari sisa kilomikron ini yang kaya dengan kolesterol selanjutnya ditransport ke dalam hati. Tipe yang selanjutnya itu ada FLDL, IDL, dan LDL. FLDL ini merupakan singkatan dari very low density lipoprotein. IDL ini intermediate density lipoprotein, dan LDL merupakan low density lipoprotein. Nah, ini merupakan kelompok lipoprotein yang saling berhubungan yang mentransport trisilgliserol dan kolesterol yang dihasilkan secara internal dari hati menuju jaringan. FLDL ini disintesis dalam hati dan mentransport trisilgliserol atau TAG, kolesterol dan fosfolipid ke jaringan lain, di mana lipoprotein lipase menghidrolisis TAG, membebaskan asam lemak, dan sisa dari FLDL ini ditransport pertama menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein dan kemudian menjadi LDL atau low density lipoprotein. Nah, selanjutnya LDL ini akan mengikat pada protein reseptor LDL pada permukaan sel target. Selanjutnya masuk melalui peristiwa endositosis. Nah, kolesterol yang dibebaskan dari lipoprotein oleh lipase lisosom dimasukkan ke dalam sel membran atau diesterkan kembali untuk disimpan. Untuk tipe protein yang selanjutnya ada HDL. HDL ini mempunyai fungsi yang berlawanan dengan LDL, di mana HDL menghilangkan kolesterol dari jaringan. HDL disintesis dalam darah, umumnya dari komponen degradasi lipoprotein yang lain. Sebelumnya, LDL ini merupakan singkatan dari high density lipoprotein. Nah, HDL ini memerlukan kolesterol dengan mengekstrasinya dari membran sel dan mengubahnya menjadi kolesterol ester oleh kerja LCAT. HDL kemudian diambil secara langsung oleh hati atau mentransfer kolesterol esternya ke FLDL, di mana kira-kira setengahnya diambil oleh hati melalui endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Nah, hati itu merupakan salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh. Nah, hati ini organ yang dapat membuang kolesterol dalam jumlah yang signifikan, utamanya dalam bentuk garam empedu. Selanjutnya hasil. Di sini didapat 5 hasil. Yang pertama itu ada
kadar lipoprotein dan risiko kardiovaskular, non-kardiovaskular, dan semua penyebab kematian. Nah, pada sini didapat bahwa kelangsungan hidup rata-rata untuk individu dengan lipoprotein lebih besar dari 93 mg per desiliter atau 199 nanomol per liter, persentil 96-100, dan lebih besar atau sama dengan 93 mg per desiliter adalah 83,9 dan 85,1 tahun umur rata-rata individu. Yang selanjutnya itu ada genotip dan risiko kardiovaskular, non-kardiovaskular, dan semua penyebab kematian. Di sini jumlah pengurangan KIF2 yang rendah dikaitkan dengan peningkatan mortalitas kardiovaskular berbatasan dengan semua penyebab kematian, tetapi tidak dengan kematian non-kardiovaskular. Untuk individu dengan jumlah pengulangan LPA-KIF2 kurang dari 22 dibandingkan dengan mereka yang memiliki lebih besar dari 35, lebih kecil dari 35. Rasio Harshad yang sesuai multivariabel adalah 1,30 untuk kematian kardiovaskular dan 1,08 untuk semua penyebab kematian. Ini hasilnya serupa hanya setelah usia dan penyesuaian jenis kelamin untuk tingkat lipoprotein di jalur biologis yang sama, hasil menjadi tidak signifikan. Namun tidak disesuaikan di usia dan jenis kelamin disesuaikan. Dan dalam hasil analisis yang disesuaikan multivariabel serupa. LPRS 104557872 pembawa ini terkait dengan tingkat tinggi lipoprotein dibandingkan dengan non-operator memiliki rasio bahaya yang disesuaikan multivariabel 1,07 untuk kematian kardiovaskular dan 1,03 untuk semua penyebab kematian. Dalam analisis bertingkat, titik akhir dengan lebih sedikit kekuatan statistik dan kapan titik akhir kematian kardiovaskular hanya termasuk kematian akibat infrak miokard dan stroke ischemic. Rasio Harshad untuk lipoprotein kadar plasma ini meningkat, sedangkan rasio bahaya untuk KIF2 sedikit berkurang. Nah, untuk observasional vs risiko genetik kardiovaskular, non-kardiovaskular, dan semua penyebab kematian. Untuk observasinya itu, dalam analisis observasi untuk kadar lipoprotein 50 gram per desiliter atau 105 nanomol per liter yang lebih tinggi, rasio Harshad yang disesuaikan multivariabel adalah 1,16 atau sekitar 95%. Nah, CL untuk mortalitas kardiovaskular itu 0,97. Untuk mortalitas non kardiovaskular itu 1,05. Dan untuk mortalitas semua penyebab kematian dan untuk semua penyebab kematian. Nah, dalam analisis variabel instrumental untuk genetik 50 mg per desiliter, kadar lipoprotein lebih tinggi. Penyesuaian multivariabel rasio risiko penyebab genetik untuk kematian kardiovaskular adalah 1,23 berdasarkan jumlah pengulangan LPA, KIF2 dan 0,98 berdasarkan genotip LPA RS 104557872. Nah, rasio risiko yang sesuai untuk semua penyebab kematian adalah 1,6
atau 1,04 sampai 1,18 dan 0,97 atau 0,92 sampai 1,02. Nah, analisis yang disesuaikan usia dan jenis kelamin adalah serupa. Dan selanjutnya itu perbandingan kolesterol serupa, peningkatan konten untuk lipoprotein dan lipoprotein densitas rendah. Dalam analisis observasi peningkatan 15 mg per desiliter kolesterol rasio Hassad yang disesuaikan multivariabel untuk kardiovaskular mortalitas adalah 1,18 atau sekitar 95% CL 1,12 sampai 1,25 untuk lipoprotein kolesterol. Nah, 1,05 atau 1,04 sampai 1,07 untuk kolesterol LDL dan 1,05 untuk total kolesterol. Nah, rasio bahaya yang sesuai untuk semua penyebab mortalitas adalah 1,07, 1,01 dan 1,01. Yang selanjutnya itu risiko kardiovaskular, non-kardiovaskular, dan semua penyebab kematian di strata. Nah, individu dengan 10% tertinggi versus mereka dengan tingkat lipoprotein terendah 50% dikaitkan dengan bahaya yang disesuaikan multivariable rasio 1,41. Untuk kematian kardiovaskular 1,04 untuk kematian non-radiovaskular dan 1,13 untuk semua penyebab kematian. Nah, semua tes untuk interaksi antara lipoprotein 10% teratas per 50% terbawah dan strata jenis kelamin usia, kolesterol LDR, kolesterol total, BMI, merokok dan hipertensi pada risiko kardiovaskular, non-kardiovaskular dan semua penyebab kematian, semua nilainya P lebih besar atau sama dengan 0,05 menyiratkan bahwa hubungan lipoprotein dengan mortalitas kardiovaskular, non-kardiovaskular dan semua penyakit penyebab tidak bergantung pada faktor risiko lain. Nah, selanjutnya kesimpulan yang terdapat pada artikel ini itu bahwa kadar lipoprotein tinggi melalui jumlah pengulangan LPA-KIF2 rendah yang sesuai daripada melalui pengulangan tinggi kandungan kolesterol dikaitkan dengan risiko kematian yang tinggi. Nah, ini merupakan penemuan baru yang terdapat pada artikel ini. Penelitian pada artikel ini merupakan penemuan baru. Sekian tugas biokimia yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan kata yang saya perbuat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.